Memulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 dengan saya Suban Saputra. Saya Rio Samuel Panjaitan. Kami akan menjelaskan tentang dasar-dasar kemantapan lereng. Yang pertama outline-nya. Yang pertama itu ada pendahuluan, model geologi, pengumpulan data geologi, dan geoteknik. Yang keempat peranan struktur mayor. Yang kelima perkiraan kekuatan massa batuan. Yang keenam pengaruh alterasi. Yang ketujuh pengaruh air tanah. Pendahuluan. Kemantapan stabilitas lereng merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam pekerjaan yang berhubungan dengan penggalian dan penimbunan tanah, batuan, dan bahan galian, karena menyangkut persoalan keselamatan manusia atau pekerja, keamanan peralatan, serta kelancaran produksi. Dalam operasi penambangan masalah, kemantapan lereng ini akan ditemukan pada penggalian tambang terbuka, bendungan untuk cadangan air kerja, tempat penimbunan limbah buangan atau tailing, dan penimbunan biji atau stockyard. Apabila lereng-lereng yang terbentuk sebagai akibat dari proses penambangan atau pit slope maupun yang merupakan sarana penunjang operasi penambangan seperti bendungan dan jalan tidak stabil, maka akan mengganggu kegiatan produksi. Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa analisis kemantapan lereng merupakan suatu bagian yang penting untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap kelancaran produksi maupun terjadinya bencana yang fatal. Model geologi. Model geologi komprehensif mutlak diperlukan untuk perancangan lereng. Tanpa model tersebut, perancangan lereng harus menggunakan data empiris kasar sehingga penggunaan rancangan diragukan, kecuali untuk evaluasi prakelayakan yang sangat sederhana. Pada tambang terbuka, model geologi seharusnya ada dan sepanjang adanya kerjasama yang baik antara bagian geologi dan bagian geoteknik, maka hanya diperlukan usaha sederhana untuk menghasilkan model geoteknik yang baik. Paket-paket program perencanaan tambang memungkinkan konstruksi dan visualisasi model-model komprehensif yang dapat mengandung informasi geologi dan struktur geologi, distribusi kadar biji atau kualitas batu bara, distribusi air tanah, variasi sifat geoteknik, pengumpulan data geologi dan geoteknik. Titik awal dari semua pekerjaan mekanika batuan adalah database geologi yang menjadi dasar untuk informasi jenis batuan, bidang discontinue, dan sifat-sifat batuan. Analisis yang canggih pun dapat menjadi tidak berguna jika dasar informasi geologinya tidak cukup atau tidak akurat. Data geologi dasar yang umumnya diperlukan adalah litologi regional dan lokal, informasi struktur dan hidrogeologi, pemerian inti rinci, dan foto-foto yang setiap waktu dapat diinterpretasikan oleh seorang engineering geologis. Saat ini hanya terdapat sedikit standar pengumpulan data di mana jenis dan jumlah informasi yang harus dikumpulkan sangat bergantung kepada pendapat personal atau organisasi pelaksana. Itu keberlanjutan akan sulit dijaga jika terjadi perubahan personal atau organisasi. Beberapa perusahaan telah membuat standar-standar seperti manual prosedur pengumpulan data geologi, prosedur uji laboratorium mekanika batuan, interpretasi, dan penyajian hasil. Pengembangan manual perusahaan seperti di atas dapat sangat berguna sepanjang tidak dibuat batas-batas yang kaku untuk pengumpulan data dan proses interpretasi. Praktek saat ini menggunakan beberapa skema klasifikasi massa batuan yang secara spesifik disesuaikan analisis kemantapan lereng Haynes and Terburg 1991, Romana 1995, Chen 1995. Tapi penggunaan sistem klasifikasi di mana sifat-sifat massa batuan dikarakterisasi menjadi satu angka, cenderung menghasilkan penilaian kestabilan yang keliru. Dalam penggunaan sistem klasifikasi perlu dipahami asumsi pembatasnya dan mengkalibrasinya terhadap kondisi regional dan lokal.
Longsoran lereng batuan adalah kejadian geologi yang dikontrol oleh proses fisik alamiah. Model geologi geoteknik yang dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis proses ini harus mengandung data struktur, litologi, mineralisasi, dan alterasi, pelapukan, hidrogeologi, dan karakteristik massa batuan. Selain itu, informasi terpenting adalah data struktur atau struktur mayor dan domain struktur. Informasi ini harus cukup rinci sehingga kecenderungan statistikal dapat diperkirakan dan digunakan sebagai input model analitik. Peranan struktur mayor. Kestabilan lereng besar akan dikontrol oleh bidang diskontinu mayor atau batas litologi, bidang perlapisan patahan. Sangat penting bahwa proses pengumpulan data menjamin pengembangan model geologi regional dan lokal dapat memasukkan struktur mayor ini. Pemetaan struktur ini pada saat telah terpapar pada lereng digunakan untuk memperbarui model geologi secara terus-menerus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio Samuel. Kembali ke peranan struktur mayor, praktek saat ini cenderung untuk membagi rancangan lereng ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah rancangan yang berhubungan dengan longsoran akibat struktur. Misalnya, longsoran baji pada garis perpotongan dua bidang diskontinu dapat dianalisis dengan model kesetimbangan batas. Yang kedua, rancangan yang berhubungan dengan longsoran akibat pelemahan massa batuan oleh kehadiran kekar atau fitur struktur sekunder lainnya. Sering juga digunakan untuk analisis kemantapan lereng keseluruhan atau overall slope, di mana umumnya bentuk longsoran spesifik tidak dapat ditentukan. Perkiraan kekuatan massa batuan. Penentuan kekuatan massa batuan merupakan kekurangan utama dalam praktek perancangan lereng batuan. Namun secara praktis, kebanyakan perancang lereng menggunakan kriteria failure untuk memperkirakan kekuatan geser massa batuan pada blok atau domain yang didefinisikan oleh fitur struktur mayor, misalnya patahan. Nah, ini ada grafik dari kekuatan massa batuan. Jadi dia semakin ke atas itu semakin tinggi tingkat longsornya. Next, pengaruh alterasi. Alterasi adalah perubahan komposisi mineralogi batuan yang terjadi dalam keadaan padat, lantaran adanya pengaruh suhu dan tekanan yang tinggi, dan tidak dalam terkondisi isokimia dalam menghasilkan mineral lempung, kuarsa, oksida, atau sulfida logam. Alterasi terjadi pada intrusi batuan beku yang mengalami pemanasan dan pada struktur tertentu yang memungkinkannya masuknya air meteorik untuk dapat mengubah komposisi mineralogi batuan. Pada beberapa tambang terbuka, khususnya tambang biji umumnya berhubungan dengan zona batuan teralterasi sebagai hasil proses pembentukannya. Kemudian ada pengaruh air tanah. Kehadiran air tanah dalam lereng batuan merupakan faktor kritis dalam setiap analisis kemantapan lereng, karena tekanan air dalam bidang diskontinu akan mengurangi tegangan efektif dan konsekuensinya kekuatan geser. Pengurangan tekanan dengan lubang-lubang bor vertikal atau horizontal atau galeri penyaliran akan meningkatkan kemantapan lereng. Adapun kesulitan dalam menjaga piezometers dan saluran penyaliran selama penggalian lereng sering digunakan sebagai alasan untuk tidak memelihara kontrol dan pemantauan kondisi air tanah. Air dari lubang-lubang penyaliran horizontal harus dikumpulkan dan dikeluarkan ke daerah yang jauh dari lereng aktif. Tekanan air yang menyebabkan lebih banyak masalah ketidakmantapan dan sepanjang tekanan ini dapat dikurangi, lubang-lubang penyaliran tidak perlu mengeluarkan aliran air yang besar. Konsep ini sering tidak dimengerti sehingga operator sering membuang pipa penyaliran yang tidak mengeluarkan banyak air. Penilaian harus didasarkan pada respon piezometer yang lebih menunjukkan perubahan tekanan dibandingkan perubahan volume aliran. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.